Pemirsa, apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 16 Juni. Hari ini adalah Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Kemarin sekelompok PMA rumah tangga menghampiri Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL untuk menyampaikan keluhan mereka agar pemerintah memasukkan PMA rumah tangga ke dalam program asuransi ketenagakerjaan. MOL menanggapi bahwa mereka akan mengarahkan para majikan untuk membantu mendaftarkan asuransi bagi PMA-nya secara sukarela setelah kesepakatan antara majikan dan PMA tercapai. Memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional 16 Juni, para pekerja migran sektor domestik bersama kelompok buruh memanfaatkan libur akhir pekan untuk menggelar aksi protes di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan MOL. Hingga kini, lebih dari 200.000 pekerja migran sektor rumah tangga di Taiwan masih dikecualikan dari jaminan asuransi tenaga kerja. We contribute a lot to Taiwan's care economy, but why we treated less? We are the savior of Taiwanese households so that the family lives better. This is not just unfair. This is inhumane. 如果强制纳入劳工保险的话，那在保险这一块的协助是可以给他很大的保障。 PMA sektor rumah tangga menegaskan bahwa mereka telah mengorbankan masa muda untuk merawat para majikan di Taiwan, tetapi harus menerima perilaku diskriminatif. Bersama ormas buruh, mereka mendesak agar pemerintah memasukkan mereka ke dalam skema Aztec wajib, serta meningkatkan skala biaya asuransi yang ditanggung pemerintah. Menanggapi tuntutan tersebut, MOL menegaskan akan meningkatkan sosialisasi kepada para majikan dan PMA. Setelah ada kesepakatan antara kedua pihak, majikan didorong untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam asuransi tenaga kerja. MOL juga menegaskan bahwa asuransi kecelakaan kini telah diwajibkan bagi PMA sektor rumah tangga sebagai bentuk perlindungan minimum. Dalam rangka mengatasi defisiensi tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan program untuk mempertahankan PMA dalam jangka panjang. Semula PMA yang telah bekerja di Taiwan selama 12 atau 14 tahun harus kembali ke negara asalnya. Namun kini batasan maksimal masa kerja PMA yang memenuhi syarat program ini dapat dicabut. Mereka juga akan memperoleh gaji yang lebih tinggi. Anna, pengasuh asal Indonesia yang telah bekerja di Taiwan selama lebih dari 10 tahun, merawat lansia yang terbaring dengan keterampilan tinggi. Berkat program retensi jangka panjang PMA terampil, ia dapat terus tinggal di Taiwan dan meraih kehidupan yang stabil. 我不想回家了，为什么？因为在台湾是很好赚钱呐、然后好像我那个老板什么都对我们是很好的。 Bapak Lin, majikan Anna, sebelumnya sempat beberapa kali mengganti pengasuh rumah tangga sebelum merekrut Anna melalui agensi 2 tahun lalu. Setelah menjalin kepercayaan, Bapak Lin mengajukan permohonan agar Anna dapat mengikuti program PMA jangka panjang yang mulai berlaku sejak Januari tahun ini. Meskipun gaji yang harus dibayar meningkat, Bapak Lin menganggap hal tersebut wajar dan sebanding dengan manfaat yang didapat. 薪资还是要照样提高，休假什么还是要照样的。 Sejak April 2022, Kementerian Ketenagakerjaan MOL meluncurkan program retensi jangka panjang PMA terampil untuk mengatasi penurunan angka kelahiran dan krisis tenaga kerja di Taiwan. Program ini juga membantu majikan yang membutuhkan SDM terampil. Bagi PMA yang telah bekerja selama minimal 6 tahun dan memenuhi syarat, program ini juga menghapus batas maksimum masa kerja di Taiwan dan menjamin kenaikan serta jaminan upah mereka. Seiring memanasnya suhu akhir-akhir ini, warga yang bermain di pantai atau sungai harus memerhatikan masalah keselamatan. Kemarin, insiden tenggelam terjadi di dermaga Fang Liao di Pingtung dan Yujing di Tainan. Kedua insiden tersebut mengakibatkan 1 orang tewas akibat tenggelam dan 1 orang hilang. 7 siswa SMA pergi ke dermaga Fang Liao untuk bermain air tanggal 15. Tak disangka salah satu siswa terseret arus. Saat ini 2 tentara di tempat kejadian langsung melompat untuk menyelamatkan mereka. Di bawah bantuan Dijen Patroli Pantai, 5 siswa berhasil diselamatkan, 1 siswa berhasil berenang ke pantai, namun seorang siswa lainnya tenggelam dan telah tewas saat ditemukan pagi ini. Selain itu, warga di distrik Yujing, Tainan menyaksikan seorang pria melompat ke sungai dan menghilang. Walau petugas damkar berupaya mencarinya, korban tak ditemukan. Cuaca beberapa hari terakhir panas terik. Warga yang bermain di tepi pantai atau sungai perlu memerhatikan bahaya perubahan medan atau arus tersembunyi. Seiring dampak angin barat daya, angin Fon berpeluang muncul di Taitung dengan suhu tinggi di seluruh Taiwan. Terpengaruh oleh peningkatan tekanan tinggi Samudra Pasifik, cuaca di sebagian besar wilayah cerah berawan. Namun warga perlu memerhatikan curah hujan yang disertai petir pada sore hari.
CWA mengeluarkan peringatan hujan petir untuk Chiayi, Tainan, dan Yunlin pada hari Senin. Suhu tertinggi mencapai 39,2 derajat yang tercatat tanggal 15 berada di Sezi dan 37,9 derajat di Quichi, Xindian. Angin barat daya membawa hujan lebat dalam 2 hari terakhir. Seiring menguatnya tekanan tinggi Samudra Pasifik, cuaca pagi hari dari Rabu hingga Jumat cerah dengan peluang hujan petir berkala pada sore hari. Angin barat daya selama 2 hari ini berpotensi menimbulkan angin fon di Taitung dan lembah Hualien Taitung. Suhu tertinggi mencapai 34 hingga 36 derajat Celcius. Sedangkan timbulnya taifun seiring gejolak tropis di perairan selatan, peluangnya saat ini tidak tinggi. Konflik antara Israel dan Iran memasuki hari keempat. Iran menyatakan bahwa warga setempat yang tewas telah mencapai lebih dari 220 orang, termasuk kepala intelijen dan wakil Korps Garda Revolusi Iran. Sementara itu, Israel mengklaim telah menghancurkan fasilitas pemurnian uranium di Iran. Namun banyak korban tewas juga tak terelakkan. Iran terus melancarkan serangan balasan ke Israel dengan menembakkan ratusan rudal. Serangan tanggal 16 di wilayah tengah Israel melukai sedikitnya 12 orang, sementara serangan sehari sebelumnya di kota terbesar ketiga Israel, kota Haifa, menyebabkan kebakaran hebat di sejumlah gedung. Warga yang panik beralih ke stasiun bawah tanah untuk menyelamatkan diri. Iran menyatakan lebih dari 200 orang tewas akibat serangan Israel, yang mayoritas diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Sementara itu, Israel pada tanggal 15 mengklaim telah menewaskan kepala dan wakil kepala intelijen Korps Garda Revolusi Islam serta menghancurkan fasilitas pemurnian uranium Iran. Militer Israel menegaskan bahwa mereka menyadari serangan ini berpotensi memicu balasan. Pejabat senior AS mengungkapkan bahwa Israel sempat berencana membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Husseini Khamenei pada akhir pekan lalu. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak rencana tersebut. Pada 15 Juni, Trump menyatakan bahwa ia yakin Iran dan Israel pada akhirnya akan mencapai kesepakatan gencatan senjata meski konflik masih mungkin berlanjut dalam waktu dekat. Sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Harga minyak mentah Brent melonjak hingga 5,5% pada bursa tanggal 16 pagi. Kenaikan ini dipicu oleh peringatan Iran sebelumnya yang mempertimbangkan penutupan Selat Hormuz, jalur vital bagi sepertiga pasokan minyak dunia. Jika ditutup, pasar energi global diperkirakan akan terdampak serius. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Berikutnya, mari kita saksikan Festival Sup Merah Muda di kota Vilnius. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.